Ya, di ibu kota jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit terus mengalami penurunan seiring dengan melandainya kurva penularan COVID-19, termasuk di Wisma Atlet Kemayoran. Per 5 Oktober, data di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menunjukkan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 266 orang dengan persentase hunian 3,37%. Dan untuk mengetahui informasinya, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Novanaya Antaka. Naya, positivity rate Jakarta ini sepekan terakhir berada di 0,9%. Nah, apakah ini berarti tenaga medis yang ada di Wisma Atlet saat ini jumlahnya dikurangi atau apakah tetap sama dengan seperti sebelumnya atau saat lonjakan kasus COVID-19 terjadi? Ya, selamat pagi menjelang siang, Farhanisa dan juga pemirsa. Seiring dengan semakin menurunnya kurva kasus positif COVID-19, untuk tenaga medis sendiri memang tidak dikurangi atau memang jumlahnya tetap sama dengan pada saat terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Contohnya saja di salah satu isolasi terpadu, yaitu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, jika pada saat lonjakan pada Juni lalu ada sekitar 2.418, saat ini ketika penurunan pasien terjadi juga tetap jumlah tenaga medis dan juga relawan juga tetap sekitar 2.418. Hal tersebut ditegaskan oleh Humas dari RSDC Wisma Atlet, yaitu Kolonel Mintoro Sumego, yang mengatakan atau memastikan bahwa jumlah tenaga medis kemudian relawan tidak akan dikurangi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi lonjakan atau peningkatan kasus. Untuk di Wisma Atlet sendiri memang terjadi penurunan yang cukup signifikan jika pada 5 Oktober berdasarkan data 5 Oktober jumlah pasien ada sekitar 266. Untuk data per hari ini yaitu pada tanggal 7 Oktober 2021 dari total kapasitas Wisma Atlet yaitu sebanyak 7.894. Jumlah pasien yang dirawat di sini ada sekitar 245 atau secara persentase jumlah pasien atau bornya itu hanya sekitar 3%. Artinya memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jika Anda bisa bayangkan pada bulan Juni lalu, jika saya dapat gambarkan, terjadi peningkatan yang cukup besar atau bornya saja itu di atas 80%. Bahkan pasien banyak yang mengantri di lobi di rumah sakit, kemudian juga tenaga medis banyak juga yang kewalahan akibat jumlah pasien yang sangat signifikan. Tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi kita semua karena pandemi semakin lama semakin jumlah kasus juga semakin menurun. Selain di Wisma Atlet juga untuk di Rusun Pasar Rumput yang tadinya dialokasikan sebagai tempat alternatif isolasi bagi masyarakat yang positif COVID-19 karena pada saat bulan Juni atau pada saat lonjakan itu terjadi, Wisma Atlet yang cukup kewalahan atau saya katakan tadi bornya di atas 80%. Jadi sebagian pasien dialokasikan ke Rusun Pasar Rumput. Namun seiring dengan penurunan atau kurva kasus COVID-19, untuk di Rusun Pasar Rumput sendiri saat ini dialokasikan sebagai tempat karantina repatriasi, artinya warga negara Indonesia yang balik dari luar negeri akan dikarantina di sana, di mana dikarantina sekitar 8 hari. Jika pada dua kali swab negatif maka akan diizinkan keluar. Namun jika hasilnya positif maka akan dialihkan atau dipindahkan di Wisma Atlet di tempat saya melaporkan. Dan berbicara mengenai pandemi, memang kita harus tetap waspada karena pandemi belum dinyatakan selesai, artinya memang kasusnya memang menurun. Namun masyarakat dituntut harus tetap menjaga protokol kesehatan karena jika kita bisa melihat kasus harian per 5 Oktober ada sekitar 1.404 kasus harian, namun terjadi sedikit peningkatan di tanggal 6 Oktober yaitu sekitar 1.484. Sehingga memang masyarakat dituntut harus tetap menjaga protokol kesehatan. Farhanisa. Ya, lalu Naya, memang dengan angka kasus yang trennya semakin lama semakin menurun, ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Dan berdasarkan pantauan Anda sendiri saat ini, Naya, ada berapa pasien yang datang ke Wisma Atlet untuk hari ini saja sejauh ini? Ya,
sejauh ini untuk hari ini memang belum, dari pagi hingga siang hari ini belum terpantau atau adanya pasien baru, karena berdasarkan data terbaru dari pukul 6 pagi 7 Oktober hanya ada 245. Artinya dari pukul 7 hingga siang hari ini saat saya melaporkan belum ada penambahan pasien baru, yang artinya memang kita harapkan semua pasien baru tidak lagi bertambah. Namun yang perlu dipastikan bahwa meskipun terjadinya penurunan pasien atau penurunan kasus COVID-19, untuk tempat isolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet ini tetap dioperasikan. Artinya ada 4 tower di sini yang difungsikan, tower 4, 5, dan 7 yang memang masih difungsikan meskipun kondisinya tidak seramai pada saat bulan Juli terjadi lonjakan, karena berdasarkan informasi dari Humas RSDC Kolonel Mintoro Sumego berkatakan bahwa pada saat kondisi seperti ini memang tetap dilakukan perawatan terhadap fasilitas, kemudian juga akan menambah sumber daya manusia atau SDM dan juga relawan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika adanya lonjakan. Artinya memang semua hal ini dilakukan sebagai preventif untuk menjaga agar tidak terjadi ledakan seperti bulan Juni lalu yang memang cukup besar, yang sehingga di Wisma Atlet sendiri juga sempat kewalahan untuk menampung pasien COVID-19 jika pada saat lonjakan ada beberapa kategori yang diperbolehkan untuk dirawat di sini. Misalnya saja untuk kondisi atau kategori sedang dan juga berat itu difokuskan dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Namun untuk kondisi ringan dan juga orang tanpa gejala pada saat lonjakan dialihkan ke Rusun Pasar Rumput. Namun untuk pada saat hari ini, pada saat penurunan pasien COVID-19 untuk semua kategori baik dari orang tanpa gejala, kemudian ringan, sedang dan juga berat bisa dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Farhanisa. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Novanaya Antaka atas laporan langsung Anda dari kawasan Wisma Atlet, Jakarta.